Ia sudah hampir menyerah mencari pekerjaan. Semua pintu terasa tertutup. Hingga suatu hari, ia bertemu seorang lelaki tua. Pertemuan yang tak pernah ia duga itu mengubah cara pandangnya tentang kegagalan. Dan dari sanalah, ia menemukan pelajaran yang tak pernah diajarkan di sekolah manapun. Kabut senja menggantung pelan di atas kota. Lampu-lampu mulai menyala satu persatu. Namun, di tengah hiruk-pikuk yang terus bergerak tanpa peduli siapa yang tertinggal, seorang pemuda bernama Aris hanya duduk diam di bangku taman, menatap layar ponselnya dengan mata kosong. Angin malam menyentuh wajahnya yang lelah. Di layar itu, angka saldo rekeningnya nyaris habis. Di tangannya, ada surat penolakan kerja yang bahkan sudah mulai kusut karena terlalu sering diremas. Usianya baru 27 tahun, tapi dadanya terasa jauh lebih tua dari itu. Teman-temannya mulai membangun rumah. Beberapa sudah menikah, sementara Aris merasa seperti manusia yang berjalan tanpa arah. Gagal mendapatkan pekerjaan impian, kehilangan modal usaha yang selama ini ia perjuangkan, dan perlahan mulai kehilangan keyakinan pada dirinya sendiri. Matanya menatap langit yang semakin gelap. Namun baginya, itu bukan sekadar malam yang datang. Itu seperti gambaran masa depannya sendiri. Kosong, tak jelas arahnya. Napasnya panjang, berat. Ia berbisik pada angin malam. Apa gunanya berusaha kalau setiap langkah selalu berakhir di lubang yang sama? Kota tetap berjalan, orang-orang tetap sibuk. Tapi malam itu, Aris merasa dunia seolah meninggalkannya sendirian. Langkahnya kemudian membawanya menyusuri sebuah gang sempit yang remang-remang. Gang tua yang biasanya bahkan tak pernah ia perhatikan, sampai akhirnya pandangannya tertahan pada sebuah toko kecil di sudut gang. Sederhana, namun hangat. Cahaya lentera kertas menggantung di sana, memancarkan warna keemasan yang lembut di tengah dinginnya malam. Di dalam toko kecil itu, seorang lelaki tua sedang duduk sambil meraut bambu dengan tenang. Tangannya keriput, gerakannya lambat, tapi sangat presisi. Itulah Mbah Darmo, seorang pengrajin lentera tua yang sudah lama dikenal di sudut kota itu. Aris masuk perlahan, bukan karena ingin membeli sesuatu, tapi karena hatinya yang lelah, seperti mencari tempat untuk bernapas sebentar. Saat ia melangkah masuk, aroma bambu dan kertas memenuhi ruangan. Hangat, sederhana, namun entah kenapa menenangkan. "Mbah," suara Aris pelan, nyaris tenggelam oleh suara malam di luar. Bagaimana mungkin Mbah bisa tetap tersenyum setiap hari hanya dengan membuat benda-benda rapuh dari kertas seperti ini? Pisau kecil di tangan Mbah Darmo berhenti bergerak. Kakek itu mendongak perlahan. Matanya memang mulai kabur dimakan usia, namun tatapannya tetap jernih, tenang, dan anehnya terasa seperti melihat jauh ke dalam hati Aris. "Rapuh," ucap Mbah Darmo pelan sambil tersenyum tipis. "Bukan berarti tidak berguna, Nak." Ia mengangkat sebuah lentera kecil yang belum selesai dibuat. Kadang, yang paling rapuh justru yang memberikan petunjuk jalan paling terang. Aris terdiam. Kalimat itu sederhana, namun entah kenapa terasa menghantam sesuatu di dalam dadanya. Mbah Darmo kembali bekerja. Tangannya mulai menyerut bambu tipis-tipis dengan hati-hati. Suara serutan bambu terdengar pelan memenuhi ruangan.
Lihat bambu ini, Aris. Aris memperhatikan. Bambu itu dipotong, disayat, ditekuk perlahan agar mengikuti bentuk rangka lentera. Sebelum menjadi rangka yang kuat, lanjut Mbah Darmo, ia harus disayat, dibentuk, bahkan dipaksa melengkung oleh pisau yang tajam. Aris melihat serpihan-serpihan bambu jatuh ke lantai kayu tua. Kalau bambu ini bisa bicara, mungkin dia akan berteriak kesakitan. Mbah Darmo tersenyum kecil. Tapi kalau dia tidak melewati semua itu, dia hanya akan jadi batang bambu yang membusuk di hutan. Kalimat itu membuat Aris diam lebih lama. Tangannya perlahan mengepal di atas lutut. Karena untuk pertama kalinya, ia mulai merasa bahwa mungkin luka-luka hidupnya bukan sekedar hukuman. Begitu juga dengan Muna. Suara itu tenang, namun terasa begitu dalam. Kegagalan-kegagalanmu saat ini adalah sayatan pisau itu. Aris menunduk pelan. Ada sesuatu yang terasa sesak di tenggorokannya. Kamu tidak sedang dihancurkan. Mbah Darmo menatapnya lembut. Kamu sedang dibentuk, supaya suatu hari nanti bisa menahan beban cahaya yang lebih besar. Ruangan itu kembali hening. Hanya ada suara angin di luar, dan nyala lentera kecil yang bergerak pelan. Namun di dalam diri Aris, sesuatu mulai berubah, sedikit demi sedikit. Tak lama kemudian, Aris membantu memasang lilin ke dalam salah satu lentera. Tangannya masih canggung. Sesekali api kecil itu hampir padam saat angin dari luar masuk melalui celah pintu. Di luar, malam semakin dingin. Angin mulai bertiup lebih kencang. Aris menatap nyala api kecil itu dengan gelisah. Tapi Mbah, katanya pelan, kalau setelah aku berusaha jadi lentera, angin kegagalan datang lagi bagaimana? Tatapannya jatuh pada api kecil yang terus bergoyang. Bagaimana kalau aku tetap padam? Mbah Darmo tersenyum. Ia menyalakan sebuah lentera kecil lainnya. Cahaya hangat langsung memenuhi wajah tua itu. Tugasmu bukan menghentikan angin, Aris. Suara Mbah Darmo begitu lembut, tapi terasa menenangkan. Karena angin adalah bagian dari hidup yang tidak bisa kamu kendalikan. Namun, api di dalam lentera itu tetap menyala. Tugasmu, lanjutnya, adalah memastikan pelindung apimu cukup kuat. Aris mengernyit pelan. Pelindung api? Mbah Darmo mengangguk. Kertas pelindung itu, ia menatap Aris dalam-dalam, adalah keyakinanmu. Kalimat itu membuat Aris terpaku. Dunia luar mungkin badai. Kegagalan mungkin datang berkali-kali. Orang lain mungkin meremehkanmu. Tapi selama apimu adalah harapan, dan pelindungmu adalah keyakinan, kamu tidak akan pernah benar-benar padam. Aris menatap nyala lentera itu lama sekali. Api kecil, rapuh, namun tetap bertahan, meski angin terus mencoba menggoyahkannya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Aris merasa dadanya sedikit lebih ringan. Saat ia keluar dari toko kecil itu, malam masih sama gelapnya. Kota masih sama sibuknya. Masalah-masalahnya pun belum hilang. Saldo rekeningnya belum tiba-tiba penuh. Pekerjaan impiannya belum datang. Namun anehnya, langkah Aris tidak lagi seberat tadi. Ia berjalan pulang dengan napas yang berbeda. Lebih tenang,
seolah ada sesuatu yang kembali menyala di dalam dirinya. Sepanjang perjalanan, kata-kata Mbah Darmo terus terngiang di kepalanya. Kamu tidak sedang dihancurkan. Kamu sedang dibentuk. Aris akhirnya sadar. Selama ini, ia terlalu sibuk menatap gelapnya malam, sampai lupa bahwa dirinya sendiri masih memiliki lilin yang belum padam. Dan sejak malam itu, ia mulai berubah. Perlahan. Bukan perubahan besar yang langsung mengubah hidup dalam semalam, tapi perubahan kecil yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ia mulai bangun lebih pagi, bukan lagi untuk meratapi nasib, melainkan untuk mulai meraut kembali bambu-bambu mimpinya yang sempat patah. Ia kembali melamar pekerjaan, belajar keahlian baru dari nol, melewati rasa malu, melewati rasa takut gagal lagi. Dan untuk pertama kalinya, ia berhenti membandingkan lenteranya dengan lampu neon milik orang lain. Karena ia mulai paham, setiap orang punya waktunya sendiri untuk bersinar. Hari demi hari berlalu. Langkah kecil itu perlahan membawa Aris menuju hidup yang baru. Dan suatu pagi, matahari terbit perlahan di atas kota. Cahayanya menyentuh jendela sebuah ruangan tempat Aris berdiri sambil tersenyum. Kini wajahnya berbeda. Bukan karena hidupnya sudah sempurna, tapi karena ia tidak lagi memandang dirinya sebagai seseorang yang kalah. Di sudut kamarnya, lentera buatan Mbah Darmo masih tergantung tenang. Cahayanya hangat, namun cukup untuk mengingatkannya bahwa manusia tidak harus menjadi matahari untuk bisa memberi terang. Kadang cukup menjadi lentera kecil yang tetap menyala di tengah badai. Jadi jika hari ini kamu merasa hidupmu penuh kegagalan, jika langkahmu terasa berat, jika dunia seperti terus menutup pintu untukmu, ingatlah satu hal. Jangan benci luka-lukamu, karena dari sanalah cahaya masuk. Jangan benci kegagalanmu, karena mungkin itu hanyalah proses pembentukan rangka hidupmu. Kamu bukan sedang dihancurkan, kamu sedang dipersiapkan. Dipersiapkan untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih matang, dan lebih bercahaya. Teruslah melangkah, karena sepekat apapun malam, ia tidak akan pernah mampu menghentikan matahari untuk terbit.